Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa menemani waktu Anda? Redaksi BCN hadir dengan berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Bersama saya Delvia Safitri, inilah Redaksi BCN selengkapnya. Pemirsa, Kecamatan Batu Aji, Sagulung, dan Kecamatan Sungai Beduk menjadi skala prioritas pembangunan infrastruktur di tahun 2016 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam Haim Rudi SE saat melakukan safari Ramadannya ke Masjid Baitul Hamdi, Perumahan Buana Impian, Tembesi. Wakil Wali Kota Batam Rudi SE beserta beberapa perwakilan unsur Muspida dan SKPDC melakukan safari Ramadan dengan masyarakat Tembesi. Safari Ramadan ini digelar di Masjid Baitul Hamdi, Perumahan Buana Impian, RW 14 Tembesi Sagulung pada Rabu 15 Juli 2015. Dalam safari Ramadannya, beberapa persoalan dan keluhan disampaikan masyarakat, termasuk masih minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah ini. Selain persoalan infrastruktur yang belum memadai, masyarakat Tembesi ini juga meminta kepada calon wakil wali kota Batam ini untuk dapat menegakkan aturan terkait semakin maraknya kios-kios liar ataupun bangunan di atas lahan buffer zone yang dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Perumahan kami ini, persisnya di depan lapas dan Brimob, ada bangunan yang sedia kalanya itu menurut kami sebagai RW itu ilegal. Jadi kami mohon, mungkin Bapak sebagai pemerintah di Kota Batam ini dan kami sebagai pemerintah di tingkat RW selalu dirongrong oleh masyarakat di sini. Lama-lama saya stroke nanti dan mengundurkan diri dari RW. Jadi untuk itu kepada Bapak Wakil Wali Kota, paling tidak setelah pemilu lah, pilkada kan tinggal 6 bulan lagi, mudah-mudahan dengan doa kita bersama Bapak Wakil Wali Kota Batam bisa menduduki jabatan sebagai Wali Kota Batam 5 tahun ke depan. Amin ya rabbal alamin. Menyikapi hal ini, Wakil Wali Kota Batam Haim Rudi SE dalam sambutannya menyatakan, sesuai rencana program pembangunan Pemko Batam tahun 2016, Pemko memiliki rencana skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Batu Aji, Sagulung, dan Kecamatan Sungai Beduk. Menurut Rudi, salah satu upaya pemerintah untuk menjadikan Batam lebih baik lagi, Batam harus memiliki akses dan infrastruktur yang baik. Di lain sisi, dia juga kerap menghimbau dan meminta seluruh SKPD untuk dapat memaksimalkan kinerjanya, serta rencana program pembangunan di Batam dapat berjalan sesuai rencana. Dan 2 jalur seluruh Batam nanti akan demikian Bapak Ibu. Kami sudah membangun untuk proses ke sana dan kebijakan dari Pak Pemerintah Pusat juga demikian. Infrastruktur menjadi prioritas. Kalau saya sudah mulai 2013 Bapak Ibu sudah mulai kita bangun. Khusus Sagulung nanti ada prioritas Bapak Ibu, bukan jalan protokol saja, termasuk jalan pemukiman. Kenapa? Kalau boleh jujur saya bicara di sini, yang sangat ketinggalan adalah Sagulung dan Batu Aji. Dari sisi infrastruktur, betul tak Bapak Ibu? Kok diakui? Itulah faktanya Bapak Ibu ya. Artinya 2016 menjadi prioritas. Anggaran akan terbesar di 3 kecamatan. 1 Kecamatan Sagulung yang saya hadir pada sore hari ini, 2 Kecamatan Batu Aji depan desa ini, 3
sebelah timur ya, Sungai Bedok timur kita ini. 3 kecamatan ini menjadi prioritas karena daerah yang tinggal betul Sagulung, Batu Aji. Di akhir sambutan, dia juga berpesan dan meminta doa seluruh masyarakat Batam agar dapat menyelesaikan masa tugasnya bersama Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Dari Tembesi Sagulung, Rahmat Purba, BCN TV melaporkan. Pemirsa, dalam momen bulan suci Ramadan, Community Minang Batam atau CMB gelar bakti sosial di Panti Asuhan Insanul Madani Sagulung. Pemberian bantuan dan santunan kepada anak yatim menjadi program tahunan komunitas ini. Selain itu, komunitas ini juga menyemarakkan dukungannya kepada calon Gubernur Kepri, Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, SHMH. Komunitas yang didominasi kaum muda dari daerah Sumatera Barat ini pun tampak berbaur dan memberikan bantuan dan santunan kepada anak-anak panti asuhan Insanul Madani Sagulung. Sadrian Syah Putra atau yang lebih dikenal dengan Andri Rangkoto, Ketua Community Minang Batam atau CMB menyatakan komunitas ini terbentuk sudah mencapai 3 tahun. Diawali dengan komunitas-komunitas warga Minang yang bekerja di Muka Kuning. Bahkan komunitas ini semakin berkembang semenjak membuka akun member yang menjalin komunitas sesama warga Minang, khususnya kaum muda melalui akun Facebook. Hingga kini jumlah anggota Community Minang Batam telah mencapai ribuan orang, dengan harapan dapat menyamakan persepsi sesama warga Minang untuk dapat saling peduli dan memperhatikan sesama, sehingga komunitas ini lebih condong kepada kepedulian dan sosial. Minang Batam ini kita terbentuknya dari kumpulan pemuda-pemuda Minang Batam yang mana rata-rata kita dari kalangan anak muda. Yang pertama kami berkumpul itu dari pekerja-pekerja Muka Kuning. Nah, jadi secara kita menyatunya pemikiran, jadi kita membuat satu komunitas yang mana komunitas ini dulu sebatas di Facebook, Pak ya? Ya, sebatas Facebook, ya betul, sebatas Facebook. Jadi kita untuk menyatukan secara dari Facebook ke dari dunia nyata, dunia maya ke dunia nyata itu ya kita cuma informasi melalui Facebook dulu. Dan saat ini ada berapa? Sekarang anggota yang terdata itu sekitar lebih 1.200-an mulai dari tahun 2013 kita buka pertemuan perdana. Hal senada disampaikan Sekjen CMB Indra Dinan menyatakan komunitas CMB ini merupakan komunitas yang lebih identik dengan sosial. Pelaksanaan bakti sosial serta menyantuni anak-anak yatim sudah menjadi program kerja tahunan CMB, terkhusus dalam momen bulan suci Ramadan. Di lain sisi, menjelang pesta demokrasi pilkada mendatang, CMB juga berperan untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan pilihan untuk kepentingan daerah. Dalam momen ini, CMB secara belak-belakan menyampaikan dukungannya kepada bakal calon Gubernur Kepri, Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, SHMH. CMB juga siap memberikan dukungan mengantarkan wagub tersebut menuju Kepri 1. Kerja yang pasti komunitas Community Minang Batam ini bergerak di bidang dalam arti kata program sosial. Dalam arti kata sosial, pertama kita menghilangkan image pemuda, menghilangkan image yang pemuda ABG yang labil, pemuda ABG yang identik dengan jalanan, yang suka begal istilah sekarang itu. Kita menghilangkan image itu dan kita merangkul dari CMB juga kepada teman-teman. CMB ini bukan organisasi politik. CMB adalah organisasi sosial, organisasi kepemudaan. Tapi dalam persoalan politik, organisasi tidak politik, tapi dalam organisasi pasti ada politik. Dalam arti kata kalau selama ini siapa saja yang memberikan dukungan terhadap kami, memberikan dukungan moral walaupun material, kami siap dukung. Ya sejauh ini ya yang kita sering koordinasi sama, mohon maaf kalau bisa saya sebutkan, Pak Suryo Respationo, sering kita kontak-kontak, beliau sering support tentang program-program kita, beliau sering koordinasi tentang kita bagaimana perkembangan CMB tersebut.
Setelah memberikan bantuan dan santunan kepada anak-anak yatim, komunitas ini bersama-sama menggelar buka puasa bersama di panti asuhan ini. Dari Batam, Rahmat Purba, BCN TV melaporkan. Pemirsa, Gema Takbir di Batam dimeriahkan dengan konvoi mobil hias. Beritanya akan kami hadirkan sesaat lagi.